Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Utami. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS Digital Business dengan judul Vintage Transformasi di Dunia Keuangan. Di sini dengan nama Sabila Putri Utami dengan NIM 289235585, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen Bapak Boma Jonaldi Tanjung SIMM. Di sini ada latar belakang vintage. Yang pertama, pengertian vintage. Yang kedua, perkembangan vintage di Indonesia. Yang ketiga, dasar hukum vintage di Indonesia. Dan yang keempat, manfaat vintage di Indonesia. Dan yang kelima, cara kerja vintage. Dan yang keenam, jenis-jenis vintage di Indonesia. Pengertian vintage. Vintage adalah singkatan dari Financial Technology, yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu vintage? Vintage yaitu inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Asal-usul adanya vintage, menurut riset analisis Berperis dan Ross, vintage telah ada sejak tahun 1886. Hal ini disebabkan oleh evolusi perangkat komunikasi seperti telegraf dan perangkat transformasi yang lebih canggih seperti kereta api, kapal, uap yang membantu transfer informasi keuangan ke seluruh penjuru dunia. Perkembangan vintage di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan vintage di Indonesia. Teknologi vintage di Indonesia dimulai tahun 2006. Namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan menggeluti bidang ini. Dan yang kedua, ketika Asosiasi Vintage di Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan vintage di Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan vintage di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar vintage OJK. Tidak berhenti sampai situ, pada tahun 2017 berkembang lagi vintage syariah. Vintage syariah merupakan jenis vintage yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Vintage Syariah Indonesia yang menaungi vintage syariah di Indonesia. Dasar hukum vintage di Indonesia. Penerapan vintage di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya tentang dasar hukum vintage adalah sebagai berikut. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia dengan nomor 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Peraturan Bank Indonesia dengan nomor 18/17/PBI/2016, yaitu mengatur segala hal terkait uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia dengan nomor 18/40/PBI/2016, yaitu menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Keuntungan vintage. Tujuan utama vintage dari pengembangan vintage adalah untuk mempermudah transaksi keuangan di berbagai lapisan masyarakat, baik itu pelaku usaha maupun pengguna individu.
Berkat adanya teknologi ini, semua orang diharapkan bisa menuntaskan kegiatan jual beli mereka dengan lebih efisien dan praktis. Kelebihan vintage yaitu yang pertama, mudah dalam melayani konsumen. Yang kedua, informasi cepat dan murah. Dan yang ketiga, keamanan terjamin. Dan yang keempat, proses cepat. Dan yang kelima, mudah disetujui dalam 24 jam. Dan yang keenam, pelayanan efisien. Dan yang ketujuh, notifikasi pembayaran dan nominal akurat. Di setiap kelebihan pasti ada kelemahan. Kelemahan dari vintage yang pertama, wajib terkoneksi internet. Yang kedua, hanya menjangkau pebisnis yang melek internet. Yang ketiga, rawan penipuan. Yang keempat, biaya tinggi. Manfaat vintage di Indonesia yaitu perkembangan vintage di Indonesia membawa banyak dampak baik. Adapun manfaat vintage adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Poin pertama, manfaat vintage adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi pergi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal ini memudahkan masyarakat. Dan yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat vintage, teknologi keuangan berkembang pesat sehingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang yang memahami cara mendapatkan bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan seharian mereka. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Poin manfaat vintage satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Manfaat vintage yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud dengan inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, dan sampai pinjam simpan pinjam. Kemudahan teknologi vintage telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun semakin meningkat. Dan yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Manfaat vintage adalah mempercepat perputaran ekonomi, akses keuangan, dan kemudahan bertransaksi, mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, vintage membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online. Sebagai produk vintage, jenis-jenis vintage di Indonesia. Yang pertama ada e-wallet. Jenis vintage yang berikutnya adalah dompet digital atau disebut juga dengan e-wallet. Produk vintage satu ini berperan menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuan produk vintage yang berupa e-wallet adalah untuk mempermudah penggunaan melakukan pencairan dana untuk transaksi di aplikasi-aplikasi lain seperti marketplace, merchant aplikasi, dan semacamnya. Yang kedua ada investasi. Seiring berkembangnya vintage, proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online, sehingga investor dengan mudah menanam modalnya.
Dan yang ketiga ada bank digital. Jenis vintage yang terakhir adalah bank digital, yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobile banking, karena dalam transaksinya m-banking masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik. Cara kerja vintage. Vintage adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja vintage kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanan kepada masyarakat. Kita ambil contoh vintage penyediaan kredit elektronik. Cara kerja vintage penyediaan kredit pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Setelah itu, melakukan verifikasi data serta penjaminan ke lembaga penjamin simpanan atau LPS dan Bank Indonesia atau BI. Vintage akan dicairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Berikut adalah contoh sukses vintage di Indonesia. Dan yang terakhir, kesimpulan, yaitu vintage merupakan salah satu alternatif berinvestasi yang menghadirkan pilihan buat sobat Cikapi yang mempunyai keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Keberadaan vintage sangat memengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi. Vintage di Indonesia memiliki peranan penting dalam meningkatkan pergerakan keuangan dan membantu pengembangan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Melalui vintage, pembayaran menjadi lebih cepat dan mudah. Transaksi keuangan dapat diakses dimanapun melalui aplikasi dan investasi dapat dipantau kapanpun dan dimanapun. Vintage membantu mengefisiensikan biaya transaksi dan administrasi dalam layanan keuangan. Vintage membantu konsumen mendapatkan layanan dengan biaya yang lebih rendah dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan datanya dari saya, apabila ada kebenaran datanya dari Allah. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.